Oke, silahkan sekarang duduk berdasarkan anggota kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Di bawah ininya ya, Nak ya, SPU sama buku paket. Udah duduk berdasarkan kelompoknya. Ini kelompok berapa, Nak? Oh ya, kelompok 3. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 di mana? 5. Nah, coba cek kawannya masing-masing. Masih semangat nggak? Masih. Iya. Kita lanjut ya. Tengok di depan ada gambar apa tuh? Iya. Yang minggu lalu Bunda ada jelasin, oh kenapa listrik itu bisa hidup? Karena ada elektron yang apa ya elektronnya? Lompat-lompat. Nah, lompat-lompat dia. Medianya itu adalah tembaga tuh. Tuh, tembaga. Nih, tembaga. Makanya di dalaman kabel itu warnanya seperti ini. Karena itu adalah unsur tembaga. Pasti ada alasannya kan? Kenapa kok tembaga itu digunakan sebagai media penghantar listrik pada kabel? Ini dia. Karena dia konduktor terbaik, tahan korosi. Nah, satu-satu dulu. Konduktor terbaik. Konduktor itu menghantarkan arus listrik apa enggak? Iya. Berarti dia bagus untuk menghantarkan arus listrik. Itu artinya elektron di situ mudah berlompatan. Nah, baru dia tahan korosi. Pernah dengar korosi? Ini korosi. Nah, korosi itu bekarat. Coba kamu bayangin di kabel itu dipakai logam-logam yang mudah karatan. Nanti sepanjang jalan kenangan kabel ini di situ bekarat, dah rusak. Makanya dipakai dia yang tahan terhadap karat atau korosi. Selain itu harganya murah. Oke. Tengok ada pertanyaan tuh di bawahnya. Kita kan mau cari alamat ini, tapi bukan alamat palsu. Tembaga ada pada tabel periodik unsur, terdapat di periode dan golongan berapa. Tadi udah dijawab temannya. Periode keberapa tadi? Golongannya berapa? Golongan 1B. Sekarang kan udah tahu gimana nengok periode dan golongan pakai ini. Sekarang kita akan pelajari gimana caranya menggunakan konfigurasi elektron. Jadi kita kayak detektif gitu loh ya. Ada lambang unsur, ada nomor atomnya. Kita tahu dari awal belajar kalau nomor atom itu adalah jumlah elektron. Elektron itu dibuat konfigurasinya. Setelah dibuat konfigurasinya, kita pasti akan tahu di mana letak periode dan golongannya, walaupun tanpa melihat ini. Jadi ini nanti itu tempat koreksi ya. Lanjut, Nak. Mundur ya. Oke. Ada gambar bapak-bapak. Ngapain dia situ? Ini sama kayak kita nih kalau sebelum mempelajari konfigurasi elektron. Lanjut ya. Nih. Sebentar Nak. Dari atas ke bawah namanya satu golongan. Ke samping namanya satu periode. Oke. Udah sepakat ya? Nah, ini dia. Kalau yang lalu, Bunda sempat mengajarkan konfigurasi elektron yang berdasarkan apa? Sukulitnya, pakai KLM, ingat. Rumusnya 2N pangkat 2. Masih ingat nggak? Nah, itu masih cara yang sederhana ya. 2N pangkat 2. Kalau seandainya kulit yang pertama, berarti N-nya diganti angka 1 pangkat 2. Berarti ada 2. Kalau seandainya kulit yang kedua, 2 dikali 2 pangkat 2. Ada apa? 1 lagi Bunda tes. Kalau seandainya kulit ketiga berapa kapasitasnya? 2. Iya. Maksudnya di kulit pertama maksimal itu ada 2, di kulit kedua maksimal 8, di kulit ketiga maksimal 18. Ya itu pakai yang
kulit ya. Sekarang kita pakai apa tuh? Bacanya di atas. Konfigurasi elektron Aufbau ya. Nampak ini nak dari belakang? Samping sana nampak? Nampak ya? Ah, nggak apa-apa kayak kakak itu aja diputar badannya daripada lagi gini-gini lehernya, boleh. Nah, tengok sini. Ada angka berapa ini di depan? Ada huruf di situ, S, T, dan D, terus iya. Oh, di sini lah bunda nulisnya jauh kali. Ada S, apa lagi sayang? Ada P, ada D. Speakernya bunyi ya? Ya matiin aja. Tolong nak siapa? Ini speaker. Ini dia punya kos-kosan. S itu punya 1 kamar kos. Didengerin dulu ya nak ya. Kalau yang P itu punya 3 kamar kos. Kalau yang D ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Matiin aja nak, nggak apa-apa, kita nggak pakai lagi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya apa bun? Bisa sayang? Nah ini di ujung bulat itu pijit aja, kayak lampunya mati. Sini. Oke, kasih ya bang. S itu dia punya 1 kamar. Ingat aturannya. Aturan Han. Setiap 1 kamar itu hanya boleh ditempati oleh 2 elektron. Bentar. Kakinya yang ke atas dulu, baru ke bawah. Berarti kalau kamarnya ada 3, berapa elektron? 6. Ya, tengok bunda. Bunda isinya nggak gini ya nak ya. Nggak boleh, harus berurut dulu. Kalau ke atas saja dulu, baru yang ke bawah. Terus panahnya pun nggak boleh gini, tapi separuh ya. Oke, kalau D karena kamarnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ada 10. Ini berarti ada? Iya, 14. Oke, macam ada ininya kan, lika-likunya di sana. Mana tuh? Ini liku-liku kan? Itu maksudnya apa? Kita ngikutin alurnya. Habis diisi kamar 1S2, baru ke 2S, baru ke 2P, ke 3S, sampai di ujung. Bisa diikuti anak ya? Ya. Di samping ini ada contohnya golongan 8A. Coba tengok sama-sama tabel periodik unsurnya. Golongan 8A. Nama golongannya itu adalah gas mulia. Ini gas yang golongan yang stabil. Jadi stabil itu ketika di kulit terakhirnya atau elektron valensinya itu 8, namanya oktet. Kalau 2 namanya duplet. Oke. Sama nggak unsurnya? Ada helium, nomor atomnya 2. Jadi kita nih mau naruh 2 elektron ini ke kamarnya, otomatis dia hanya sampai 1S. Berapa S-nya yang diisi? 2. Jadi yang di atas ini untuk nunjukin berapa elektron yang diisi, tapi maksimalnya ada ketentuannya. Kalau S itu maksimalnya 2, P itu 6, D itu 10, F itu 14. Boleh nggak di sini diisi 11? Nggak boleh. Lanjut dia ke tangga atau alur berikutnya sesuai yang di depannya. Jadi kalau helium cukup hanya ditulis 1S2. 2 kan elektronnya? Baru ada neon. Bun, kenapa nggak ditulis lagi dari awal 1S2? Tapi malah langsung dibuat di situ selanjutnya. 2S2. Karena dia nyambung yang di atasnya. Tadi kan berhenti sampai sini. Berarti lanjut kemari ini sampai sini udah 2 kan? Tambah 2 berarti udah 4 ya. Tambah lagi 2P 6. Sampai sini dia. Berarti pas 10.
Tujuannya apa, nak? Kita pakai konfigurasi gas mulia ini, sempatlah nanti kamu Bunda suruh ngerjain misalnya si I, nampak I? Iodin di samping si Xe. Nampak kan? Golongan berapa? 7A. Periode? 5. Kalau lah Bunda suruh itu ngerjakannya dari 1S2 ini ditulis, akan lebih lama waktunya. Kamu juga ngerjakannya jadi nggak simpel, ya kan? Nah, makanya nanti apapun konfigurasinya selain gas mulia yang golongan 8A ini, dia memakai patokannya dari sini. Bunda lanjut dulu. Satu lagi. Si AR atau argon. Tengok di situ nomor atomnya berapa, nak? 8. Si neon tadi kan udah sampai 10. Berhentinya dia di mana? 2P6 di sini kan? Ya udah, dia tinggal lanjut aja ke sini. Sampai cukup isi elektronnya. Dan ini di belakangnya semua elektron terakhirnya kalau dijumlahkan, yang dijumlahkan itu adalah yang angkanya yang besar di depannya ini sama. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 8, kecuali yang di atas itu 2, stabil duplet. Kalau yang 8 stabil oktet. Ada kira-kira yang mau ditanya? Jangan malu-malu, kalau ada yang mau ditanya boleh ditanya. Udah paham? Betul lah. Betul. Cobalah Bunda tes dulu. Misalnya nih, si BR. Berapa nomor atomnya situ? Jumpa, betul. 35. Apa mau kalian buat konfigurasinya itu dari 1S2? Siapa yang dia mendekati 35? Jangan dari KR. Kalau KR kelebihan, berarti mundur ke si AR. Tengok dia terakhir sampai 3P6. Maka lanjut aja tinggal. Sesuai yang dibutuhkan. Bisa paham, nak? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kita lanjut ya, nak ya. Iya. Tegang kali dari tadi ekspresinya. Coba tebak apa ini? Yang betul. Jambu batu apa jambu madu? Ya, benar. Nah, berikut ini ada 3. Ini apa? Nasib. Gampang ya, pandai berarti kalian tebak-tebak kan? Ya, Bos. Ini yang terakhir ini, siapa yang bisa nebak boleh pulang nanti jam 3. Si CU tadi. CU ya. Sudah tapi tadi. Konsentrasi lah, berapa tadi? Berapa? Periode 4, golongan 1. Itu tadi kita cuman pakai berdasarkan ini kan. Sekarang kita buktikan berdasarkan yang udah kita pelajari, yaitu menggunakan konfigurasi. Jadi si CU ini apa namanya? Nomor. Iya. Kalau nomor massa sama kayak kita nembang berat badan, pasti ada koma-komanya, tapi harus digenapkan ya. Ini namanya nomor atom. Kenapa nomor atom yang ditulis di sini? Karena ini menunjukkan jumlah elektronnya. Kan mau konfigurasi elektron. Terima kasih, nak. Nah, nomor atomnya 29. Kenapa ya mulainya dari AR? Emang AR itu berapa ya tadi? 18. Si AR sampai 18. Sampai mana dia, nak? 3? Iya, jadi kita nggak usah nulis dari sini. Bun, boleh nggak patokannya selain gas mulia? Nggak boleh. Yang jadi patokan mulai konfigurasi elektronnya hanya gas mulia. Namanya dia mulia, dimuliakan. Ada namanya mulia sini nggak? Nah, si AR dia 18.
sampai 3, sampai mana dia? 18, 3P, 6. Ini anak ya. Berarti dia lanjut ke sini, baru ke sini. Gitu. 4S2 baru 3D 10. Kita tengok lagi ya. Oke. Nih, biar coba Bunda jelasin. Nomor atomnya 29. Dimulainya dari AR. Tapi dia apa tadi nih? 4S dulu baru 3D. Tadi nulisnya gimana seharusnya? Ntar ada yang mau Bunda jelasin satu lagi nih, sedikit lagi. Jadi bolak-balik ya. Tunggu. Sebelum Bunda lanjutin, kita bagilah dulu nih, biar kamu bisa lihat enak ya, berkelompok. Karena di sini ada Aufbaunya. Mana? Kelompok 1? Situ. Sini nak, Amin nak. Dibuka yang ada diagram Aufbaunya, biar Bunda nggak bolak-balik itunya. Kelompok 2. Ini nak. Bunda titip apalah ke belakang. Tolong nak, bagikan ke belakang. Kasihkan temannya. Nih, belakang sana nak. Ada nampak nak diagram Aufbaunya? Yang ini? Ada ya, kita nengok yang ini aja biar jelas. Kayaknya yang di ujung payah ini nengoknya. Udah nampak nak? Kita lanjut ya. 29 tadi ya, CCU. 3P6. Harusnya dia 18. Oke, kita lanjut ya. Nih. Sudah nak? Nomor atomnya 29, kita mulainya dari si AR. Tengok tuh masing-masing di lembar kerjanya itu ada ya, di petunjuk. Udah nampak? Baru lanjutnya habis si AR itu adalah 4S. Ini sampai sini berapa tadi? 18 ya? 18. Tambah 10, 19. 28 tambah 1. Ya inilah konfigurasinya. 3D10, 4S, 1. Jumlah elektron valensi. Elektron valensi itu ditengok ininya yang paling besar, nak. Angkanya yang paling besar yang jadi patokan, dilihat. Berarti yang patokannya ini ya. Elektron valensi itu yang kulit terluar. Berarti kulit terluarnya itu ada 4. Di lapisan ke-4. Ada berapa elektron di sana? 1. Jadi gini. Ini konfigurasi elektron kan, Aufbau. Angka yang paling besar itu nunjukin periodenya. Yang di atas itu nunjukin golongan. Terus golongan kan ada 2 ya, golongan A sama B. Kalau dia yang S dengan P berada di sini, itu golongan A. Kalau ini golongan B. Nah, gitu dia. Bisa ya nak ya? Jadi karena angkanya di sini paling besar adalah angka 4, maka dia periodenya adalah ke-4. 4 ini adalah kulit terluarnya. Boleh ditengok lah sekarang sambil Bunda jelasin cara ngerjain LKPD-nya. Ada tabel banyak di belakang. Nah, nampak? Ini yang banyak itu pas naik tuh. Semua dikerjakan? Enggak. Tengok di bacaan paling ujung ada kelompok. Kelompok 1 ngerjakan kelompok 1. Sampai seterusnya, sampai 5 ya. Di sana ada nomor atom. Terus apa lagi nak? Selain nomor atom apa di sana? Konfigurasinya. Bisa lah nanti ngerjainnya kan? Jumlah elektron valensi. Kalau valensi itu yang ditengok, yang dijumlahkan yang di atasnya. Kalau kulit terluar yang ditengok angka di depannya yang paling besar. Baru ada menentukan periode dan golongan. Periode tengok yang di depannya yang paling besar atau
kulitnya yang paling besar, paling terluar. Kalau golongan dijumlahkan elektron valensinya yang ada di atas. Makanya ini dia periodenya keempat, golongannya 1. Karena ini ada 1 kan? Karena udah dia ada ikut-ikut D di sini jadinya golongan B. Makanya dia periodenya 4, golongannya 1B. Ada kira-kira yang mau ditanya? Ada nak? Sebelum kita lanjutin. Oke, sekarang coba dibuka lembar kerjanya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4 mana tadi? 4, 5. Ya, kerjakanlah yang di tabel itu. Kayak yang Bunda kerjakan di depan tadi. Diisi angkanya. Bisa? Bunda kasih waktu 1 menit cukup? Enggak lah. Bunda kasih waktu 15 menit kurang lebih. Ya, silakan dikerjakan ya. Ada 2 ya. Yang pertama ngisi tabel. Baru yang kedua penjelasan itu. Ya. Ditengok itu nomor atomnya, baru dibuat konfigurasi elektron. Di sana ya? Ini kelompok 5. Kelompok 5. Apa yang pertama tuh kelompok 5 soalnya? 7. Mau sini siapa nomor atomnya 7? Nitrogen. Buat konfigurasinya nak ya. Sana. Bentar. Kenapa, Nek? Kenapa? Itu 4S-nya 1 atau 2. Kenapa enggak 3D-nya yang 9? Oh, boleh. Kenapa tadi 4S-nya? Harusnya kan 3D-nya yang 9 ya? Iya, Bu. Ada sesuatu ini, Bunda buat di bawah aja ya. Seharusnya kalau Cu dia nomor atomnya 29. Gini kan? Konfigurasinya mulainya dari AR karena dia 18 yang paling dekat. Habis itu siapa yang berdasarkan tangga itu? 4S. Berarti harusnya diisi 4S-nya 2 ya? Baru lanjut berapa D? 3D. 3D-nya harusnya berapa nak? 9. Kalau 10 kebanyakan nak. Ya nggak sih? 18. Iyalah. Kalau seandainya di sini ada dia aturan, unsur itu dia akan lebih stabil kalau nggak penuh kali setengah penuh. Jadi kalau kita buat ukuran yang bentuknya yang kayak gini, kayak yang di awal, yang seharusnya kayak temannya nanya tadi, Bun, seharusnya 4S2 baru 3D 9. Stabil nggak? Yang ini? Ini mungkin stabil dia karena penuh. Ingat, stabil itu kalau enggak penuh, apa nak? Atau setengah penuh. Setengah penuh itu maksudnya gimana? Yang mungkin 6 biarlah jadi 3, biar dia stabil. Yang harusnya 10 biarlah jadi
5. Kalau yang harusnya 14 biarlah jadi 7. Supaya mereka semuanya jadi sama-sama stabil, maka ini kan stabil sendirian dia, sementara kawan di sebelahnya nggak stabil, lagi galau. Baguslah dia dipindahkan ke sebelahnya. Ini jadi setengah penuh, tetap stabil. Yang ini jadi penuh, jadi stabil. Gitu. Itu alasannya, Nak. Paham, Nek? Oke. Jadi intinya stabil itu kalau nggak penuh ya, setengah penuh. Yang lain kalau ada mau tanya lagi boleh, Nak? Ya, waktunya lebih kurang, tinggal 12 menit lagi ya, Nak ya. Nanti presentasi ke depan. Ini kelompok 2 aman? Aman. Apa yang pertama unsurnya, Nak? Hmm? 3 ya? Ketahuan nggak dari sini kalau ya LE. Konfigurasinya udah dibuat. Coba Bunda lihat, Nak. Ya. Dari helium. Ya oke, pas. Tinggal di sininya kan? Kalau elektron valensinya yang di atas tak berapa? Angkanya ini yang belum diisi. 2. Kalau kulit terluarnya angka yang paling besar sini angka 3. Periodenya 3. Ya kan? Siapa itu tadi? LI. Nah, kan periode ke coba tengok lagi konfigurasinya, Nak. 2S itu sayang, bukan 3S. Harusnya 2S. Boleh nggak? Boleh. Perbaiki ya. Karena dia kan ini periodenya keberapa? Kedua apa ketiga? Kedua. Aman? Nah, itulah. Aman. Alhamdulillah. Mana kelompok? Ini kelompok 4. Nanti Nak kalau udah dapet diperiksa bener nggak dia ini letaknya periode segini, golongannya segini ya. Sambil dipilih-pilih lah siapa temannya yang bisa membacakan nanti ke depan. Bentar ya, Bunda duduk dulu ya. Semua anak maju. Iya. Tapi yang bicara boleh 2 orang aja. Gak harus semua.
Mana ininya? Apa petunjuk kesimpulannya? Dibaca naik. Mana. Mana dia? Bilang nomor terakhir tuh. Tuliskan kalimat yang terbentuk dari lambang unsur yang telah ditemukan. Tadi ada berapa? Ada 3 ya? Dibuat lambangnya, dibuat nomornya. Kalimatnya itu pakai yang ini. Yang ini. Nomor atomnya segini, konfigurasinya segini, ini segini. Itu nanti yang disampaikan di depan. Ketiga yang kalian kerjain, nanti dikoreksi sama teman-temannya. Tuh, tulis pada kotak kan, nomor atom, periode, golongan, ya. Sudah lengkap tuliskan aja. Sesuai yang di situ. Muat kan juga, Nak? Terus yang ini kesimpulan dari Kalau kesimpulan yang dipelajari itu, tadi kan hari ini nyari letak, golongan, dan periode. Apa hubungannya nih? Ternyata kalau periode nampaknya dari mana? Periode atau mana yang angkanya beda yang ini? Periode itu sama dengan jumlah iya, angka yang paling terbesar. Kalau golongan jumlah elektron valensi. Itu loh hubungannya. Kesimpulannya, Nak, ya? Ya, kayak gitu buatnya. Sesuai yang kalian kerjakan yang 3 biji itu. Ya, Nak? Iya, dijumlahin. Ini kan nampak di luar, Nak. Ini 5, ini 1. Makanya dia jadinya 6. Itulah hubungannya. Kalau golongan dia ada hubungannya dengan elektron valensi. Ada kan kotak tadi kan, mana kotaknya lagi dikerjain temannya. Nah, kalau periode dengan jumlah kulit. Yang paling besar dia angka berapa? Tuh. Perhatiin bener nggak sama yang kamu kerjain tadi? Kenapa, Nak? Ada yang mau ditanya? Boleh? 5 kakak kerjain. Udah dikoreksi, Nak, sini letak periode dan golongannya. Oke, mantap. Tapi nanti pilih 3 aja, Nak, ya. Presentasi. Dari bawah? Boleh yang mana aja. Yang penting paham. Oke. Jadi kira-kira apa nih hubungannya? Ini sama periode dan golongan. Tadi sebelumnya kan udah bilang dia tuh yang elektronnya kan ada sama ini yang besar sama-sama 2 ya. Keluar itu yang paling besar dari konfigurasi elektron yang ini sudah kami lihat. Yang paling besar itu ini yang terakhir. Sama. Kalau golongannya bedanya cuma di Romawi. Iya. Atau B. Terima kasih, Nak. Intinya antara elektron valensi dengan kulit terluar, mana dia yang menampakkan periode, mana yang menampakkan golongan. Kalau valensi dia nampain apa? Golongan. Enggak, Nah, kalau kulit terluar baru nih. Nah, karena dia paling besar 5.
periodenya. Nengok A atau B-nya tergantung dia SPDF-nya ya. Oke, aman ya. Ya? Iya. Ya nak dibuat kayak gitulah. Di kotak. Dua menit lagi ya, siap-siap kita presentasi. Nah, cepat nak, cepat. Sedikit lagi waktunya nak ya. Apa nak nggak dengar? Kuat lagi nanya saya. Jumlah elektron valensi. Yang ini nak, yang di atas yang jumlahin. Yang paling besar dijumlahin. Kayak ini, apa mana yang ini? Ini kerjaan nanti ini. Nah ini kan jadi elektron valensinya 1 karena terbesarnya 2, yang depannya atasnya 1. Ini 2, ini 2 karena yang terbesarnya di sini 4. Tapi kalau dia sama, ini ada 4 di depannya, dijumlahin. Jadi elektron valensinya 4. Ininya udah sesuai nak? Golongan 4A, periodenya. Itu judulnya di atas apanya nak? Jumlah kulit. Nah, buat nak di atas judulnya. Kakak, lambang unsurnya sayang, itu nak harus dibuat lebih besar daripada angkanya. Oh iya. Nah, itu kan dia di bawah kecil. Kecil dari bawah. Oke, siapa yang jelasin? Boleh? Oke, semuanya perhatikan ke depannya nak ya. Sambil kita koreksi, bener nggak letak golongan dan periodenya. Ya, silakan abang, kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini tugas kami yang pertama adalah mencari nomor atom satu. Konfigurasi elektron yang kami dapatkan adalah 1s41. Jadi kami juga sudah langsung mendapatkan nomor jumlah elektron valensinya yaitu 1 karena pangkatnya adalah 1 yang terakhir. Juga jumlah kulit keluarnya juga 1, angka terakhirnya di sini 1. Periodenya juga 1. Dan golongannya itu adalah 1A karena urutan yang terakhir adalah S. Jadi kami sudah mendapatkan unsurnya yaitu H1. Hidrogen. Coba tengok, benar nggak dia ada di periode 1 golongan 1, nak? Benar. Oke. Lanjut sayang, nomor 2. Kedua adalah 15. Ini kami mulai dari Na, lalu kami lanjutkannya ke 3S pangkat 2 dan 3P pangkat 4. Jumlah elektron valensinya adalah 6 karena di sini pangkatnya kami gunakan yaitu 4 dan 2. Jumlah kulit terluarnya adalah 3 karena angka lainnya adalah 3. Itu juga dengan periodenya. Untuk golongannya kami mendapatkan 6A. Yang mendapatkan golongan A karena angka terakhirnya adalah S dan P. Dan unsurnya adalah S16 yaitu belerang. Coba tengok, nak. Periode ketiga golongan 6A. Benar? Oke. Lanjut, nak. Yang ketiga adalah nomor atom 31. Kami mulainya dari AR, lalu 4S pangkat 2, dari pangkat 10 dan 4P pangkat 1. Nah, kami mendapatkan jumlah elektron valensinya adalah 3. Kenapa 3? Karena angka terbesarnya adalah 4 dan pangkatnya adalah 2 dan 1. 2 dan 1 dijumlahkan menjadi 3. Jumlah kulit keluarnya 4 karena angka terakhirnya adalah 4. Itu juga dengan periodenya. Golongannya kami mendapatkan 3A karena di sini angka huruf terakhirnya adalah P dan unsurnya adalah Ga31 yaitu gallium. Coba. Nomor atomnya 31, golongannya berapa? Nampak? 3A. Periode ke 4. Oke, sesuai ya semua ya? Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok 1. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Kasih aplaus dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, nak. Kelompok 1. Sekarang siap-siap maju kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ininya nggak usah dihapus ya, tinggal ganti isinya aja. Angkanya gantilah di atas kelompok 2. Kayak gitu cara jelasinnya. Unsurnya beda kan? Oke, lanjut, nak. Oh, spidolnya ke bawah. Terima kasih ya, Bang. Ya. Ya, angka-angkanya, ya, keterangannya nggak usah. Kelompoknya angkanya dihapus aja, nggak usah buat, nggak apa-apa. Oke, siapa nanti yang jelasin? Yang ngomong siapa? Kakak? Ini. Siap-siap ya, habis ini kelompok 3. Udah selesai kan? Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya perhatikan ke depan. Kita cek. Kuat lagi Kak, suaranya Kak nggak dengar. Tiga aja nak. Oke. Periodenya yaitu periode yang kedua. Nah, golongannya itu golongan 1A. Dan itu L. Kok satu nak? Nomor atomnya tapi di depan tiga nak. Nomor atomnya sesuai yang di depan nak. Tuh kayak Mg 12 nomor atomnya. Sampai ke belakang pun tetap 12. Tinggal ganti angka 3 itu nak. Iya. Periode kedua golongan 1A. Li. Litium. Pas ya? Oke, lanjut. Ada? Konfigurasi elektron yaitu 3s. jumlah elektronnya itu nomor 2. Jumlah kemudian periode ketiga golongan Ya, pas ya. Dia periode ketiga dan golongan 2A. Oke, lanjut nak. Ya. Oke. kemudian jumlah ketentuannya yaitu dan periode itu periode kemudian golongannya golongan A dan bentuknya DE dengan nomor atom 3. Coba ditengok periodenya 4, golongannya 4A. Bener nggak ada si GE di situ? Iya. Singkatan dari apa dia? Germanium. Oke, pas semua. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan duduk nak. Mana gelis? Nanti yang ngomong Kak, jelasin.
Hmm. Untuk menghemat waktunya boleh nanti nak dibilang nomor atomnya, konfigurasinya, dia periode keberapa sama golongan keberapa. Karena kan tadi udah dijelasin sama teman-temannya kan gimana dapatnya. Jadi yang dibaca cuma nomor atom, konfigurasi, golongan, dan periode. Unsurnya iya. Biar temannya yang lain sempat maju ya nak ya. Golongan. Iya, unsurnya kan dicek di sini nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam teman hasil yang transparansi nomor kedua dari golongan yang mengatur. Kemudian kami mendapat kelanjutan dari HE, kemudian 2S-2, terus periode yang 4, golongannya 2A, dan kita itu BD 204. Yang kedua, Bentar nak, biar dikoreksi dulu sama orang itu. Bener kak? Periode dan golongannya. Oke, ya lanjut. SP dilanjutkan dengan PS 11, 3P 1, periodenya 3, golongannya 2A, dan unsur itu AI dengan nomor atom. Oke, pas? Oke, lanjut nak, lanjut. Kemudian lanjut yang terakhir, ini ada nomor atom 23, kemudian konfigurasi itu AM dilanjutkan dengan 4S pangkat 2, 3D pangkat 3, dan periode 4, golongannya itu dipakai, bentuknya itu di Kenapa nak? Lihat, golongan periodenya udah pas belum? Pas. Berarti benar semua ya? Oke. Sekian dari kelompok 3 dan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung nak kelompok 4. Kelompok 5 siap-siap ya. Siapa nanti yang jelaskan nak? Oh ya. Yang lain yang bantu baca. Tasya ya? Kakak mau baca nanti? Apa yang jelasin? Ya, Bu. Ini? Kayak kelompok 3 yang jelasin ya. Nomor atom, konfigurasi, golongan, dan periodenya berapa. Langsung aja.
Atau boleh nomor atom langsung aja golongan periode sama unsurnya. Konfigurasinya ini, yang konfigurasinya bilang aja, tunjuk aja. Kan mereka nampak. Nah ya. Periode. Nomor atomnya dulu. Konfigurasinya. Dengan konfigurasi ini, adalah golongan dan periodenya segitu. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok 4 ini menjelaskan mengenai konfigurasi alat. Jadi yang pertama, nomor atomnya 5, kemudian langsung mendapatkan konfigurasi elektronnya HE 2S2 dan dari hasil itu didapatkanlah golongannya 3A periode 2 dengan lambang unsur D5. Benar? Oke. Benar. Yang kedua, nomor atom yang 14 dengan konfigurasi elektron Ne dan S2 P-nya 4. Lalu didapatkanlah golongannya 4A dan periodenya 3. Dan dilambangkan dengan unsur Si. Ya, silikon. Jumpa? Oke. Lanjut, ya nak. Yang terakhir, nomor atomnya, kemudian konfigurasi elektron Hr4S2 3D10 4T5. Dan dari konfigurasi elektron tersebut didapatkanlah golongannya 7A dan periodenya 4 dengan lambang unsur Dr dan 5. Oke, pas? Benar? Pas? Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Lanjut, langsung ngomong di mana? Ayo. Taruh di meja aja, nak, di meja. Oke. Yuk, cepat nak. Tiga aja ya. Iya, boy. Yuk, siapa yang jelasin? Kakak. Oke. Kakak, nak, yang sini. Jadi enggak. Di santaran aja di sini. Udah. Oh, ganti-gantian nulisnya.
Nanti jelasinnya kayak kelompok sebelumnya aja ya, nah, nomor atom, langsung konfigurasinya, berapa golongan dan periodenya. Kenapa, nak? Hah? Kakak nanti ngomongnya yang kuat ya. Kenapa nggak sekalian aja satu orang? Tanda kurungnya, nak, jangan kurung gitu. Nah, nggak usah pakai sudut dia. Kayak yang di atas saja tanda kurungnya melengkung. Iya. Oke. Nah, nanti beda arti dia, nah, artinya itu. Semuanya sambil perhatiin ya yang ditulis temannya di depan. Pas nggak konfigurasinya, bener nggak itu jumlah elektron valensinya, jumlah kulit terluarnya. Kelompoknya, nak, nanti kelompok 5. Oke. Jelasinnya kuat ya, nak, ya. Dengerin ya, ini yang terakhir kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kembali memperhatikan kami terkait tabel Nah, sebenarnya gini aja, 2S2, 3P, berapa gitu, nggak pakai pangkat atau kuadratnya. Bener, nak? Nah, pas ya. atau nitrogen. Yang kedua itu adalah nomor atom dengan jumlah 50. Berarti elektron yang kami dapat adalah Kr dengan 4P 10, 5S 11, 5P 11 dengan jumlah elektron valensi 4, jumlah kulit terluarnya 5, periode 5 dan golongan 4A. Teman-teman boleh kembali lihat bahwa nomor atom ini termasuk ke dalam unsur Sn dengan nomor atom 20 atau yang disebut dengan sigma. Jumpa? Pas ya? Oke. Dan selanjutnya kami mengambil nomor atom 3 dengan konfigurasi elektron Kn 3D pangkat 10, 4S kuadrat, 4P pangkat 3. Dan jumlah elektron valensi 5, jumlah kulit terluar 4, periode 4, golongan 5A. Kembali lihat dengan tabel verifikasi bahwa nomor atom 33 ini masuk ke dalam unsur AS dengan nomor atom 33 atau yang disebut dengan arsen. Pas ya? Oke, kasih A+. Kasih kelompok 5. Oke, boleh tutup. Kami tutup dengan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan duduk nak. Ya, sopan nak. Bisa aja nanti di meja bunda ya. Bisa. Ya, silahkan. LKPD-nya dikumpul. Satu orang perwakilan ke depan. Kumpulin. Udah diisi juga tadi kan yang dikerjakan kelompok lain yang di depan? Udah kan? Ya, oke. Nah, kumpul di sini nak. Taruh sini. Taruh aja sini. Ya, semuanya kumpul lagi ya. Kelompok yang lain? Udah semua? Oke. Capek? Capek ya? Itulah. Berlelah-lelahlah untuk belajar agar tidak menyesal di kemudian hari. 5 kelompok maju ke depan ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kayaknya semua benar tadi ya? Ada yang salah? Nggak ada yang salah. Tadi ada yang salah tulis angka, cuman salah tulis angka aja. Coba, siapa yang bisa nyimpulkan? Apa kira-kira yang kita pelajari hari ini? Tadi kan belajar ada nomor atom. Habis itu berangkat dari nomor atom ke konfigurasi elektron. Terus apa lagi? Atau bunda yang tunjuk? Siapa yang mau nyimpulin dengan bahasa sendiri? Nggak apa-apa. Kakak? Ya, boleh. Boleh, sini maju ke depan. Biar teman-teman yang lain nampak. Nah. Boleh sambil tengokkan ininya. Tadi kita belajar ini kan? Oke. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini tentang konfigurasi elektron yang dapat juga mengenai. Jadi kesimpulannya periode itu sama jumlahnya dengan kulit luar. Ya, kulit luar atau angka yang paling besar di depan. Ya nak ya, gitu tadi kan? Oke, lanjut nak. Kemudian kita juga dapat mengetahui golongannya. Ya, golongan dan kemudian periode yang ada di golongannya ada berapa? Ada berapa golongannya tadi? Golongannya tadi ada 8. Ada 8 apa aja? 8A dan 8B. Kalau mau tahu 8A berakhir di mana nak? S dan P. Kalau yang B? Oke, kasih aplaus dulu untuk teman. Boleh dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya nak. Terima kasih. Ya, semuanya boleh tengok ke depan. Dari tadi tuh ada nomor atom. Selain mengerjakan konfigurasi elektron, kita buat jumlah elektron valensi dan kulit terluar. Semuanya ada hubungannya. Antara periode, antara elektron valensi dengan jumlah kulit terluar ada hubungannya dengan golongan dan periode. Itulah kesimpulannya. Apa itu? Coba kita baca sama-sama. Iya, itu dia.
Intinya sekarang kita semua udah bisa melacak posisi unsur, menentukan letak golongan dan periodenya berdasarkan konfigurasi elektron auf apa tadi? Auf. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum selesai, sebelum keluar, boleh silakan pimpin doa dulu. Doa selesai belajar. Biar apa yang kita pelajari tadi mendapat keberkahan dari Allah. Yuk. Baik, yang Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Apa yang udah dipelajari di sini diulang lagi di rumah biar nggak lupa. Kita lanjut materi selanjutnya di minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih.